B. 1. Fungsi tari. Pengertian, 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 fungsi, jenis. Seni tari adalah keindahan ekspresi jiwa manusia yang di B. Pengertian, fungsi, jenis, dan unsur tari. Seni tari adalah keindahan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan berbentuk gerak tubuh yang diperhalus melalui estetika. Tari adalah unsur dasar gerak yang diungkapkan ekspresi dalam bentuk perasaan sesuai keselarasan irama. Tari berupa gerak-gerak seluruh tubuh yang diselaraskan dengan musik sesuai dengan maksud dan tujuan tertentu. Tari juga bisa dikatakan sebagai ungkapan ekspresi perasaan manusia yang diubah oleh imajinasi dan dibentuk melalui media gerak sehingga menjadi wujud gerak simbolis sebagai ungkapan koreografer. 1. Fungsi tari. Kegiatan berkesenian dalam hal ini seni tari merupakan salah satu cara untuk memenuhi sentuhan estetis dalam kehidupan manusia. Peranan seni tari untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah dengan melalui stimulan individu, sosial, dan komunikasi. Kedua fungsi individu dan sosial merupakan ekspresi jiwa manusia. Dengan demikian, tari dalam rangka memenuhi kebutuhan individu dan sosial merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan ekspresi jiwa dalam kaitan dengan kepentingan lingkungannya. Secara garis besar, Sudarsono mengelompokkan fungsi seni tari menjadi 3, yaitu sebagai berikut. A. Sebagai sarana upacara. Fungsi tari sebagai sarana upacara, ritual, merupakan bagian dari tradisi masyarakat turun-temurun. Tari sebagai sarana upacara ritual harus diselenggarakan pada saat tertentu disertai berbagai sesaji, serta diiringi tarian dan bunyi-bunyian. Fungsinya untuk menambah kesakralan dan daya magis. Upacara ritual ini misalnya pada panen atau potong padi, peristiwa kelahiran, kesuburan, perkawinan, keagamaan, dan adat. Contoh tari upacara adalah tari renjang, tari debus, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri tarian ini adalah sebagai berikut. 1. Hidun dan berkembang dalam tradisi yang kuat, sebagai sarana untuk persembahan. 2. Sebagai sarana memuja dewa keagamaan, yang berarti bersifat sakral. 3. Bersifat kebersamaan dan diulang-ulang. B. Sebagai sarana hiburan. Fungsi tari sebagai sarana hiburan artinya penciptaan tari ditujukan hanya untuk ditonton, untuk memenuhi konsumsi publik saja. C. Sebagai pertunjukan. Tarian ini menitik beratkan pada segi keindahannya, bukan pada hiburannya. Tari yang termasuk tari pertunjukan yaitu tari rakyat, tari upacara, dan tari hiburan yang sudah digarap dengan memperhatikan kaidah keindahan, misalnya tari pendet, tari renjang, tari lenggeran, tari gambyong, dan lain-lain. 2. Jenis tari. Jenis-jenis tari antara lain sebagai berikut. A. Jenis tari berdasarkan bentuk penyajiannya. Berdasarkan bentuk penyajiannya, tari dibagi menjadi 4 macam, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, tari massal, dan drama tari. 1. Tari tunggal. Tari tunggal adalah jenis tari yang dimainkan oleh seorang penari. Contoh tari tunggal yaitu tari Gatot Kaca, tari Kelana Topeng, dan tari Panji. 2. Tari berpasangan. Tari berpasangan adalah jenis tari yang dimainkan oleh 2 penari, satu dengan yang lainnya saling melengkapi. 2 penari itu bisa wanita semua, atau laki-laki semua, bisa satu wanita yang lainnya laki-laki. Jenis tari ini ada yang terdiri dari beberapa pasangan. Contoh tari yang dibawakan oleh sepasang penari, yaitu tari Damar Wulan, tari Rara Mendut, dan tari Perang Sugriwa Subali. 3. Tari massal. Tari massal adalah tarian yang dibawakan oleh lebih dari satu orang penari, tanpa ada unsur saling melengkapi. Beberapa contoh tari massal, yaitu tari Gambyong dari Surakarta, tari Golek dari Yogyakarta, dan tari Mafia dari Irian Jaya. 4. Drama tari. Drama tari dibawakan oleh beberapa orang penari. Drama tari disajikan dalam bentuk cerita yang terbagi menjadi babak-babak atau adegan-adegan. Beberapa contoh drama tari, yaitu Wayang Wong dari Jawa Tengah, Wayang Topeng dari Cirebon, serta Randai dan Makyong dari Sumatera. B. Jenis tari berdasarkan koreografinya. 1. Tari tradisional. Tari tradisional merupakan sebuah bentuk tarian yang sudah lama ada.
Tarian ini diwariskan secara turun-temurun. Sebuah tarian tradisional biasanya mengandung nilai filosofis, simbolis, dan religius. Semua aturan ragam gerak tari tradisional, formasi, busana, dan riasnya hingga kini tidak banyak berubah. Tari tradisional dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. A. Tari tradisional klasik. Tari tradisional klasik dikembangkan oleh para penari kalangan bangsawan istana. Aturan tarian biasanya baku atau tidak boleh diubah lagi. Gerakannya anggun dan busananya cenderung mewah. Fungsinya sebagai sarana upacara adat atau penyambutan tamu kehormatan. Contoh, tari kelana topeng, Jawa Barat. Tari bedaya dan tari serimpi, Jawa Tengah. Tari Sanghyang, Bali. Serta tari pakarena dan taren pajaga, Sulawesi Selatan. Ciri-ciri tari tradisional klasik adalah sebagai berikut. 1. Pola-pola gerak sudah ditentukan. 2. Memiliki nilai seni yang tinggi. 3. Gerak yang diciptakan melampaui kebutuhan minimal yang dibutuhkan oleh konteksnya. 4. Tumbuh dan berkembang dari kalangan bangsawan. 5. Ukuran-ukuran keindahannya melampaui batas-batas daerah. B. Tari tradisional kerakyatan Volkasik. Berkembang di kalangan rakyat biasa. Gerakannya cenderung mudah ditarikan bersama serta iringan musik dan busananya relatif sederhana. Sering ditarikan tari payung, Melayu, dan tari lilin, Sumatera Barat. Ciri-ciri tari tradisional Volkasik pada saat perayaan sebagai tari pergaulan. Contoh, tari Jaipong Jawa Barat, tari rakyat, adalah sebagai berikut. 1. Pola-pola gerak sangat ditentukan dengan konteksnya sehingga tari rakyat biasanya memiliki tema tertentu. 2. Bersifat sosial dan memiliki nilai seni yang sedang. 3. Perbendaharaan geraknya terbatas, sekadar cukup untuk memberikan aksen kepada peristiwa-peristiwa adat yang khas dari suku bangsa yang bersangkutan. 4. Berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 5. Terbatas pada wilayah adat tertentu. 2. Tari kreasi baru. Tari kreasi baru merupakan tarian yang lepas dari standar tari yang baku. Dirancang menurut kreasi penata tari sesuai dengan situasi kondisi dengan tetap memelihara nilai artistiknya. Tari kreasi, baik sebagai penampilan utama maupun sebagai tarian latar hingga kini terus berkembang dengan iringan musik yang bervariasi sehingga muncul istilah tari modern. Pada garis besarnya, tari kreasi dibedakan menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut. A. Tari kreasi baru berpolakan tradisi. Tari kreasi baru berpolakan tradisi yaitu tari kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografi, musik karawitan, rias dan busana, maupun tata teknik pentasnya. Walaupun ada pengembangan, tidak menghilangkan esensi ketradisiannya. B. Tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi, non-tradisi. Tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi, non-tradisi, yaitu tari kreasi yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi, baik dalam hal koreografi, musik, rias dan busana, maupun tata teknik pentasnya. Walaupun tarian ini tidak menggunakan pola-pola tradisi, tidak berarti sama sekali tidak menggunakan unsur-unsur tari tradisi, mungkin saja masih menggunakannya bergantung pada konsep gagasan penggarapannya. Tarian ini disebut juga tari modern, yang istilahnya berasal dari kata Latin yaitu modo yang berarti baru saja. 3. Tari kontemporer. Tari kontemporer adalah gerakan tari simbolik terkait dengan koreografi bercerita dengan gaya unik dan penuh penafsiran. Sering diperlukan wawasan khusus untuk menikmatinya. Iringan yang dipakai juga banyak yang sudah lazim, misalnya lagu dari yang sederhana, hingga menggunakan program musik seperti Flutailux. Contoh tari kontemporer adalah tari ciptaan Boy G. Sakti, Tom Ibnur, dan Sardono W. Kusuma. Ciri-ciri tari kontemporer adalah sebagai berikut. A. Pola-pola geraknya lebih bebas dari tari modern. B. Gerak yang digunakan tidak lagi mendasarkan pada gerak tari tradisional. C. Tata tari diciptakan sesuai suasana saat itu. 4. Tari modern. Tari modern adalah sebuah tari yang mengungkapkan emosi manusia secara bebas, atau setiap penari bebas dalam mewujudkan ekspresi emosionalnya yang tidak terikat oleh sebuah bentuk yang berstandar. Tari modern dikembangkan pada awal abad ke-20.
Tari modern Indonesia sering ditampilkan dalam dunia industri hiburan dan pertunjukan Indonesia, misalnya tarian pengiring nyanyian, pergelaran musik, atau panggung hiburan. Kini derasnya pengaruh budaya pop dari luar negeri, beberapa tari jalanan, street dance, merebut perhatian kaum muda Indonesia. Contoh tari modern di antaranya Cha-Cha, break dance, penari latar, samba, Gangnam Style, dan Harlem. Ciri-ciri tari modern yaitu sebagai berikut. A. Pola-pola gerak yang lebih bebas tetapi masih memperhatikan keindahan. B. Gerak yang digunakan masih memberi penekanan pada gerak yang tumbuh dan gerak tari tradisional. C. Masih tetap berada dalam kerangka tradisi tari suatu suku bangsa. 3. Unsur tari. Media tari memiliki dua pengertian, yaitu bahan baku tari, serta gerak dan tubuh manusia sebagai alat pengungkapan ide, perasaan, dan pengalaman. Gerak tari terbentuk dari kesatuan tenaga, ruang, dan waktu. Adapun unsur-unsur pokok yang ada dalam tari sebagai berikut. A. Gerak. Elemen dasar tari adalah gerak tubuh manusia. Gerak tari merupakan gerak yang diperhalus dan diberi unsur estetis. Gerak dalam tari berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan maksud-maksud tertentu dari koreografer. Keindahan tari terletak pada bentuk kepuasan dan kebahagiaan, baik dari koreografer, peraga, maupun penikmat atau penonton. Gerak secara aktual tidak dapat dipisahkan dengan unsur ruang, tenaga, dan waktu. Oleh sebab itu, tari secara umum merupakan bentuk penjabaran dari gerak, ruang, tenaga, dan waktu. Gerak di dalam tari adalah gerak yang indah. Gerak yang indah adalah gerak yang telah diberi sentuhan seni. Gerak-gerak keseharian yang telah diberi sentuhan seni akan menghasilkan gerak yang indah, misalnya gerak berjalan, lari, mencangkul, menimba air di sumur, memotong kayu, dan sebagainya. Jika diberi sentuhan emosional yang mengandung nilai seni, gerak-gerak keseharian tersebut akan tampak lain. Gerakan tari yang indah membutuhkan proses pengolahan atau penggarapan terlebih dahulu. Pengolahan unsur keindahannya bersifat stilatif dan distorsif. 1. Gerak stilatif. Gerak stilatif adalah gerak yang telah mengalami proses pengolahan, penghalusan, yang mengarah pada bentuk-bentuk yang indah. 2. Gerak distorsif. Gerak distorsif adalah pengolahan gerak melalui proses perombakan dari aslinya dan merupakan salah satu proses stilasi. Dari hasil pengolahan gerak yang telah mengalami stilasi dan distorsi lahirlah dua jenis gerak tari, yaitu gerak murni pure movement dan gerak maknawi. 1. Gerak murni. Gerak murni adalah gerak yang digarap untuk mendapatkan bentuk yang artistik dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan sesuatu. Dalam pengolahannya tidak mempertimbangkan suatu pengertian tertentu, yang dipentingkan faktor keindahan gerak saja. 2. Gerak maknawi. Gerak maknawi merupakan gerak yang telah diubah menjadi gerak indah yang bermakna dalam pengolahannya mengandung suatu pengertian atau maksud tertentu di samping keindahannya. Gerak maknawi disebut juga gerak gesture bersifat menirukan, imitatif dan mimitif. A. Imitatif adalah gerak peniruan dari binatang dan alam. B. Mimitif adalah gerak peniruan dari gerak-gerik manusia. B. Ruang. Ruang dalam tari mencakup semua gerak yang diungkapkan oleh seorang penari. Gerak tari terbentuk melalui perpindahan gerak tubuh, posisi yang tepat, dan ruang gerak penari itu sendiri. Ruang gerak penari merupakan batas paling jauh yang dapat dijangkau penari. Di sisi lain, ruang menjadi salah satu bentuk dari imajinasi penari dalam mengolah ruang gerak menjadi bagian yang berpindah tempat, posisi, dan kedudukan. C. Tenaga. Gerak tari yang diperagakan menunjukkan intensitas gerak. Tenaga yang diwujudkan oleh gerakan, berhubungan dengan kualitas gerak. Hal ini dapat tercermin pada tenaga yang disalurkan oleh penghasil gerak dalam mengisi gerak menjadi dinamis, berkekuatan, berisi, serta menjadi antiklimaks dari tensi dan relaksasi gerak secara keseluruhan. D. Ekspresi. Ekspresi tari merupakan daya ungkap melalui tubuh ke dalam aktivitas pengalaman seseorang dalam bentuk gerakan jiwa, kehendak, dan emosi atas penghayatan peran yang dilakukan. Dengan demikian, daya penggerak diri penari ikut menentukan penghayatan jiwa ke dalam greget, dorongan perasaan, desakan jiwa, dan ekspresi jiwa dalam bentuk tari yang terkendali. E. Iringan tari.
Iringan dan tari memiliki hubungan yang sangat erat karena membentuk kesan sebuah tarian. Selain itu, iringan juga dapat membantu gerak lebih teratur dan ritmis. Musik yang dinamis dapat menggugah suasana sehingga penonton memperoleh sentuhan rasa atau pesan tari. Musik dalam tari memberi keselarasan, keserasian, serta keseimbangan yang terpadu melalui alunan keras lembut dan cepat lambat melodi lagu. Pada dasarnya tari membutuhkan iringan sebagai pengatur gerak. F. Komposisi tari. Sebuah tarian akan dikatakan menarik jika tarian tersebut sebagai media pengungkapan ide-ide, perasaan, dan pengalaman. Dengan bahasa tari, diperlukan pemahaman mengenai komposisi tari. Sehingga menari, bukan hanya mengenai kesenangan bergerak. Komposisi tari adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara memilih dan menata gerakan menjadi sebuah karya tari. Pengetahuan yang berkaitan dengan jenis-jenis komposisi tari dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Bentuk pose, yaitu posisi tubuh sebelum bergerak. Terbagi menjadi 4, yaitu terbuka, tertutup, asimetris, dan simetris. 2. Pola lantai, yaitu arah atau garis langkah yang dilalui oleh penari. Pola lantai terbagi menjadi 2, yaitu lurus dan lengkung. 3. Arah hadap, yaitu arah posisi tubuh penari. 4. Tataran atau level, yaitu tingkatan posisi tubuh penari. Terbagi menjadi 3, yaitu bawah, rendah, tengah, sedang, dan atas, tinggi. 5. Ekspresi atau penjiwaan.